Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Susinta. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan mata kuliah e-marketing, yaitu Coca-Cola Strategic Marketing Digital. Ada dua konten besar yang akan saya bahas kali ini, yaitu SOSTAK Strategy, dan yang kedua adalah analisis SWOT. Kita mulai dengan sejarah Coca-Cola ya. Nah, foto ini adalah Dr. John Pemberton, di mana beliaulah yang menciptakan langsung Coca-Cola. Nah, pada tahun 1886, Dr. John ini membuat Coca-Cola dan pertama kali menjualnya di apotik Jacobs di pusat kota Atlanta. Dan pada tahun pertamanya ini menyajikan 9 minuman per hari. Coca-Cola buatannya ini merupakan minuman yang lezat dan juga menyegarkan pada awalnya. Jadi cukup menarik minat warga yang ada di sekitarnya. Nah, kita masuk ke SOSTAK strategi dari Coca-Cola, di mana SOSTAK ini merupakan terdiri dari situasi, objektif, strategi, taktik, action, dan juga kontrol. Kita mulai dengan situasi pada saat ini ya, di mana di beberapa negara bahkan di seluruh dunia ini sedang mengalami kondisi COVID-19. Dan ini membuat perusahaan, tak terkecuali dengan Coca-Cola ini harus beradaptasi dengan situasi yang ada, terutama dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, produsen minuman ringan Coca-Cola ini melihat bahwa pola bisnis harus segera beralih ke digital. Tidak hanya beralih ya, tapi tetap menjaga penjualannya di outlet, namun dibarengi dengan pertumbuhan kanal-kanal digitalnya. Namun, saat ini penjualan lewat kanal digital dirasa belum berdampak signifikan karena memang kontribusi penjualan Coca-Cola di beberapa negara itu masih didominasi dari general outlet yang memang sudah tersebar di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Nah, untuk objektifnya kita akan membahas 3 hal, yaitu visi, misi, dan juga nilai dari perusahaan Coca-Cola. Di mana visinya ini yaitu menghadirkan merek minuman berkualitas yang mampu mengantisipasi dan memuaskan keinginan serta kebutuhan orang di seluruh dunia. Nah, misinya ini yaitu untuk menyegarkan dunia, karena Coca-Cola ini lebih banyak memproduksi berbagai macam minuman, maka misinya memang untuk menyegarkan dunia ya. Nah, yang kedua adalah untuk menginspirasi momen-momen penuh optimisme dan juga kebahagiaan. Kita ingat sekali bahwa Coca-Cola itu selalu hadir di saat momen-momen kebersamaan bersama keluarga, teman, rekan, maupun kerabat yang lainnya, sehingga kalau tidak ada Coca-Cola, maka kurang lengkap kebahagiaan maupun kebersamaannya ini. Nah, yang ketiga adalah untuk menciptakan nilai dan juga membuat perbedaan. Nah, yang ketiga, nilai-nilai perusahaan yang memang dipegang teguh oleh perusahaan Coca-Cola yang berada di beberapa negara tersebut, yaitu yang pertama ada kepemimpinan, kolaborasi, integritas, akuntabilitas, semangat, keanekaragaman, dan juga kualitas. Nah, S yang ketiga, yaitu terkait dengan strategi. Maka kita langsung saja dengan menganalisis SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu terdiri dari strength dan weakness, opportunity, dan juga threat. Di mana strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan ini merupakan ranah atau lingkungan dari internal perusahaan. Jadi seperti apa sih kekuatan dari internal perusahaan, lalu bagaimana sih kelemahan dari internal perusahaan, kita jabarkan. Opportunity dan juga threat itu merupakan lingkungan eksternal. Jadi opportunity atau peluang apa yang bisa kita dapatkan di luar, lalu ancaman apa yang bisa kita hadapi untuk menghadapi ancaman yang ada di luar juga. Jadi opportunity dan juga threat ini adalah lingkungan eksternal. Nah, ini adalah SWOT metric, di mana SWOT metric ini sebenarnya ada 3 kolom ke bawah yang saya buat, hanya saja tidak saya masukkan dalam satu slide, karena ketika saya masukkan dalam satu slide akan terlihat kecil-kecil sekali,
maka saya bagi menjadi 3 slide. Ini slide yang pertama, ini slide yang kedua, dan ini slide yang ketiga. Kita mulai dari slide yang pertama. Nah, saya tadi sudah jelaskan bahwa ada faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana faktor internalnya ini merupakan atau terdiri dari strength dan juga weakness. Kita bahas untuk kekuatannya dulu dari perusahaan Coca-Cola. Yang pertama, Coca-Cola ini memiliki brand image yang sudah dikenal luas di masyarakat. Ini sebuah kekuatan dari Coca-Cola ya. Tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara bahkan seluruh dunia sudah kenal yang namanya Coca-Cola. Nah, yang kedua adalah formulasi atau formula rahasia yang tidak dimiliki oleh produk lain. Yang ketiga, pabrik, distributor yang sangat luas dari mulai kota besar hingga sampai di pedesaan. Nah, yang keempat adalah perkembangan inovasi secara terus-menerus. Yang kelima, memproduksi beragam jenis minuman ringan atau soft drink. Jadi tidak hanya merek Coca-Cola saja, tapi juga beberapa merek yang lainnya yang juga sudah cukup ternama ini diproduksi oleh perusahaan Coca-Cola. Nah, yang keenam adalah kemasan produk yang menarik dan juga harga yang kompetitif. Untuk kelemahannya, ini ada 2. Yang pertama, Coca-Cola bukanlah kebutuhan utama bagi para konsumen. Memang Coca-Cola ini minuman yang menyegarkan, hanya saja memang minuman yang bersoda atau yang berkarbonasi ini bukan hal yang utama atau kebutuhan utama oleh masyarakat. Nah, ini adalah kelemahannya. Yang kedua, minuman yang berkarbonasi tidak baik untuk kesehatan. Sudah bukan kebutuhan utama, maka secara kesehatan juga dinilai tidak sehat. Ini menjadi kelemahan dari Coca-Cola. Lalu kita bahas untuk yang faktor eksternalnya, kita mulai dari opportunities atau peluangnya. Yang pertama, jumlah penduduk di negara berkembang cukup besar dan menjadi potensi pasar yang menguntungkan. Nah, yang kedua, konsumsi minuman ringan berbanding terbalik dengan usia seseorang. Jadi, yang meminum minuman ringan ini rata-rata adalah mereka-mereka yang masih muda. Jadi jumlah yang minum Coca-Cola dan juga merek-merek yang lain yang diproduksi oleh perusahaan Coca-Cola ini mereka-mereka yang muda. Namun mereka yang sudah usia lanjut, sudah dewasa gitu ya, itu lebih mengurangi dari minuman-minuman ini karena memang dirasa kurang menyehatkan bagi kesehatan mereka. Nah, yang ketiga adalah industri minuman ringan memiliki potensi yang amat besar untuk dikembangkan. Nah, yang keempat, ini sangat berkomitmen dengan moto Always Coca-Cola. Memang setiap slogannya di tiap tahun berbeda-beda, tapi komitmen pada selalu Coca-Cola atau Always Coca-Cola ini sangat kental ya. Nah, selanjutnya faktor eksternalnya adalah treat. Yang pertama, Coca-Cola mendapat persaingan yang kuat dari Pepsi. Nah, Pepsi ini memang kompetitor yang kuat ya bagi Coca-Cola. Jadi, persaingannya cukup ketat. Yang kedua, ada banyak minuman substitusi dari minuman ringan yang populer. Jadi memang tidak hanya Coca-Cola, Pepsi pun juga ketika menjadi pesaing yang kuat dari Coca-Cola ini juga melahirkan beberapa merek yang memang sudah terkenal di pasaran juga. Tidak hanya Pepsi, namun juga minuman-minuman yang lain. Nah, yang ketiga adalah peningkatan biaya per unit akibat keterbatasan bahan baku. Nah, ketika bahan baku agak sulit didapatkan, maka biaya produksinya pun akan meningkat. Nah, ini ancaman ya buat Coca-Cola. Nah, lalu kita lihat nih strategi SO atau ketika strength bertemu dengan opportunity. Yang pertama, yaitu pengembangan produk baru yang inovatif, serta mempertahankan dan juga memperbaiki mutu, lalu juga harga yang terjangkau. Nah, yang kedua yaitu promosi yang sesuai dengan komitmen Always Coca-Cola. Nah, ini ditingkatkan dengan promosi secara langsung kepada konsumen. Dengan menciptakan beberapa slogan tapi masih pada komitmen tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga, jaringan pendistribusian yang sangat luas dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan
keanekaragaman budaya suatu bangsa. Nah, yang keempat yaitu promosi yang aktif pada kegiatan-kegiatan remaja seperti olahraga, misalnya bola, bulu tangkis, gitu ya. Lalu juga festival musik yang memang cocok untuk anak-anak muda. Nah, untuk strategi WO ketika weakness ketemu dengan opportunity. Yang pertama, pabrik Coca-Cola terbuka untuk dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat, kalangan pendidik, instansi pemerintah atau swasta, organisasi sosial, dan lain-lain untuk melihat proses produksi yang higienis dan juga berkualitas. Nah, ketika ada beberapa orang atau perwakilan bisa meninjau langsung bagaimana pabrik Coca-Cola ini mengelola, mengolah minumannya, maka ini juga sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa pengolahan Coca-Cola ini dilakukan secara higienis dan juga berkualitas. Jadi ini akan menambah kepercayaan masyarakat. Nah, yang kedua, yaitu lebih memfokuskan memproduksi soft drink. Ya memang karena sudah fokusnya adalah minuman, bahkan minuman soft drink, maka meskipun banyak merek gitu ya yang dikeluarkan oleh Coca-Cola, tapi tetap fokus pada minuman soft drink. Yang ketiga yaitu menggiatkan pada pemasaran produk melalui berbagai kegiatan iklan dan media yang lain. Jadi strategi pemasarannya atau strategi marketingnya lebih digalakkan. Nah, strategi OT yaitu opportunity bertemu dengan threat atau ancaman. Yaitu yang pertama, meningkatkan pangsa pasar di daerah. Yang kedua, memberdayakan pedagang kecil yang memang 80% ini merupakan basis dari pemasaran produk Coca-Cola kepada pelanggan kategori menengah ke bawah. Nah, yang ketiga adalah mempertahankan harga jual yang stabil. Lalu ketika strategi WT, weakness, bertemu dengan threat, yaitu yang pertama, pengelolaan bahan baku dalam negeri secara maksimal, dan juga yang kedua yaitu memberikan informasi terhadap produk aman dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Oke. Nah, ini. Oh ya, ini yang dimaksud adalah strategi ST ya, ketika strength bertemu dengan threat ya. Ini salah tulis saya. Baik, nah itu SWOT matriknya. Lalu kita masuk ke dalam taktik, masih dalam strategi SOSTAK ya. Nah, taktiknya karena ini membahas tentang digital, maka yang kita bahas juga terkait dengan digital. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau melakukan strategi marketing secara digital. Yang pertama yaitu membangun website, di mana memang sudah ada website di beberapa negara Coca-Cola ini. Nah, ketika membangun website ini, maka hubungannya nanti ke SEO ya, jadi mudah untuk pencarian Coca-Cola ini di SEO. Lalu yang kedua yaitu sosial media. Nah, di sosial media ini banyak sekali sosial media yang ada sekarang, maka Coca-Cola harus mengembangkan dan juga masuk dalam channel sosial media. Yang ketiga adalah marketplace. Yang keempat, messenger. Yang kelima adalah afiliasi. Nah, kita lihat websitenya, memang ada beberapa website, dan website-website di beberapa negara ini berbeda ya item-itemnya atau menunya. Kalau di Indonesia dilihat belum bisa membeli produknya di situ, tapi di beberapa negara sudah bisa membeli produk. Tidak hanya produk utamanya saja yaitu minuman, tapi juga bisa membeli merchandise kayak jaket, gelas yang ada mereknya Coca-Cola. Gitu. Nah, untuk sosial media, itu Coca-Cola sudah ada di Twitter, sudah ada, di YouTube juga sudah ada, di Instagram sudah ada, dan juga di Facebook. Sehingga channel di sosial media ini cukup tergarap ya. Dan di marketplace, untuk di Indonesia ya, yang kami amati, yaitu sudah ada di Shopee sebagai Shopee Mall, Coca-Cola Shopee Mall, di Tokopedia juga sudah ada, di official store, lalu di Lazada juga sudah ada. Sehingga ini
lebih dekat dengan konsumen atau end user ya. Jadi Coca-Cola bisa langsung menjual ke end user. Nah, ini juga termasuk dalam strategi Coca-Cola, yaitu think global, act lokal. Artinya apa? Bahwa perlunya global standarisasi, jadi merek global ini harus dapat melayani beragam pelanggan yang unik di berbagai pasar di banyak negara. Namun tetap fitur produk, iklan, kemasan, warna, bahan, harga, iklan, dan strategi penjualan ini dikhususkan atau dikaitkan dengan masing-masing lokalnya atau negara masing-masing dan budaya masing-masing. Nah, actionnya yaitu dari think global, act lokal ini ada beberapa slogan yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun ini ya. Ini ada minumlah Coca-Cola atau enjoy Coca-Cola pada tahun 50-an. Nah, ini juga termasuk diiklankan ya, yaitu Coca-Cola tentu atau Coke is it. Nah, always Coca-Cola ini yang selalu masih menancap sampai sekarang ya. Nah, ini perkembangan dari slogan-slogan ini, namun tetap masih berkomitmen pada yang always Coca-Cola. Ini juga salah satu dari support atau Coca-Cola mendukung olahraga-olahraga yang dicintai oleh para remaja ya, salah satunya adalah bola. Dan ini salah satu konten yang ada di sosial medianya Coca-Cola, salah satunya di Instagram ini, jadi mengaitkan hal-hal kekinian, di mana hal-hal yang saat ini sedang dialami oleh dunia adalah terkait dengan pandemi. Maka buatlah konten-konten yang memang sesuai dan relevan dengan konteks yang saat ini sedang dihadapi. Ini juga termasuk action, ada iklan digital yang atraktif, yaitu ada beberapa iklannya yang minum Coca-Cola secara virtual gitu. Terus juga ada mesin Coca-Cola yang unik, yang ini yang di tengah ini adalah mesin Coca-Cola yang dia harus dipeluk sehingga bisa mengeluarkan Coca-Cola, atau ini yang bisa berjalan, atau ini yang tinggi sekali. Jadi orang harus memencetnya itu harus naik tangga atau bahkan digendong sama teman-teman yang lainnya. Nah, sostak yang terakhir adalah kontrol. Yang pertama, yaitu pengawasan lalu lintas web setelah kampanye diluncurkan dengan bantuan dashboard. Yang kedua, menganalisa jumlah pengunjung yang datang dan kembali kepada website, sosial media, marketplace, dan lain sebagainya. Dan mendata tarif klik tayang pada iklan, mengetahui jumlah waktu yang dihabiskan pelanggan di situs web, dan juga jumlah orang yang bergabung dengan mailing list, serta yang terakhir, melihat kondisi interaktivitas dalam hal berapa banyak orang yang mengikuti media sosial untuk mendapatkan informasi terkini. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan Coca-Cola strategi marketing digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.